Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang hukum perayaan tahun baru. Banyak sekali dalil-dalil dari kitabullah, as-sunnah, dan asar-asar yang sahih yang melarang untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang menjadi ciri dan kekhusyuan mereka. Di antara hal itu adalah menyerupai mereka dalam perayaan hari-hari besar dan pesta-pesta mereka. Hari besar Id maknanya secara terminologis adalah sebutan bagi sesuatu, termasuk di dalamnya setiap hari yang datang kembali dan terulang, yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir, atau sebutan bagi tempat orang-orang kafir dalam menyelenggarakan perkumpulan keagamaan. Jadi, setiap perbuatan yang mereka adakan di tempat-tempat atau waktu-waktu seperti ini, maka itu termasuk hari besar mereka. Karenanya larangannya bukan hanya terhadap hari-hari besar yang khusus buat mereka saja. Akan tetapi, setiap waktu dan tempat yang mereka agungkan, yang sesungguhnya tidak ada landasannya di dalam din Islam. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang mereka adakan di dalamnya juga termasuk ke dalam hal itu. Ditambah lagi dengan hari-hari sebelum dan sesudahnya yang nilai religiusnya bagi mereka sama saja, sebagaimana yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di antara ayat yang menyebutkan secara khusus larangan menyerupai hari-hari besar mereka adalah firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, Al-Furqan surah 25 ayat 72. Ayat ini berkaitan dengan salah satu sifat para hamba Allah yang berfirman. Sekelompok salaf seperti Ibnu Sirin, Mujahid, dan Ar-Rabi'in An-Nas menafsirkan kata Az-Zurah di dalam ayat tersebut sebagai hari-hari besar orang kafir. Dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka memiliki 2 hari besar Id untuk bermain-main. Lalu beliau bertanya, 2 hari untuk apa ini? Mereka menjawab, 2 hari di mana kami sering bermain-main di masa jahiliyah. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian untuk keduanya 2 hari yang lebih baik dari keduanya, Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian pula terdapat hadis yang sahih dari Sabit bin Adi radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, seorang laki-laki telah bernazar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih onta sebagai kurban di Buana. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih onta sebagai kurban di Buana. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di dalamnya terdapat salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mereka menjawab tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah di dalamnya terdapat salah satu dari hari-hari besar mereka? Mereka menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, tepatilah nazarmu, karena tidak perlu menepati nazar di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan di dalam hal yang tidak dipunyai, tidak mampu dilakukan oleh manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja mereka pada hari besar mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Dia berkata lagi, hindarilah musuh-musuh Allah pada momentum hari-hari besar mereka. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing, lalu membuat tahun baru dan festival seperti mereka serta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka. Hai orang-orang yang berfirman,
Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah surah 5 ayat 51. Jamaah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Fastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.